Sobat Cipisus, perkenalkan nama saya Destiana dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan buku dari A. Bakir Ihsan yang berjudul Etika dan Logika Berpolitik. Buku ini membahas tentang wacana kritis atas etika politik, kekuasaan, dan demokrasi. Baik, di sini menjelaskan etika politik merupakan kristalisasi dari nalar logika politik warga bangsa itu sendiri. Ia merupakan muara sintesis dan logika-logika yang berkembang pada ranah publik demi terbangunnya kohesi sosial. Pelanggaran terhadap etika politik dengan sendirinya menandakan matinya nalar kebangsaan dan dapat mengancam integrasi sosial. Aristoteles dalam Magnum Opus Etikanya Nicomachean Ethics menyebutkan bahwa kebaikan bersama merupakan muara dari etika politik sebuah negara. Dan etika yang baik hanya mungkin tercipta dalam negara yang menyediakan tata aturan yang mengarah setiap perilaku warganya demi kebaikan bersama. Di sini kita bisa mengukur apakah perilaku politik yang berkembang di negeri ini mengarah pada kepentingan bersama atau justru mengkristal menjadi kepentingan kelompok atau pribadi. Di tengah euforia kebebasan, kepentingan sempit sangat mungkin dirayakan. Atas nama kebebasan, setiap kepentingan mendapat tempat aktualisasi tanpa peduli hak asasi orang lain. Aturan main diabaikan untuk mencapai puncak kekuasaan yang mereka pahami sebagai realitas yang inheren dalam politik. Karenanya, standar etika perlu ditegakkan melalui barometer yang dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan praktis. Etika politik pada akhirnya ditentukan oleh sejauh mana masing-masing warga negara mengarahkan sikap dan perilakunya demi terciptanya kohesi sosial melalui cara-cara yang bermartabat, dan cara tersebut hanya bisa ditempuh melalui komunikasi dan persuasi, bukan melalui manipulasi apalagi fitnah yang keji. Stabilitas politik. Dari beberapa evaluasi atas eksistensi kekuasaan selama reformasi, terjadi beberapa deviasi. Paling tidak stabilitas dan keberdayaan politik yang sejatinya menjadi antitesis dari sistem kekuasaan otoriter belum hadir secara maksimal di era reformasi ini. Politik kekuasaan hadir dengan tingkat kegaduhan yang tak perlu. Fenomena politik kekuasaan sebagai tujuan masih terus mewarnai kesadaran elit politik saat ini. Terbukti agenda politik yang dikembangkan khususnya di kalangan anggota legislatif adalah mengebin kekuasaan. Personifikasi kekuasaan. Kolektivitas yang menjadi energi eksistensi negeri ini semakin pudar. Hal ini terjadi karena masyarakat kehilangan elemen vitalnya sebagai realitas yang majemuk. Keragaman disadari hanya membawa mudarat bukan manfaat. Realitas ini merupakan efek yang domino dari hegemoni monolitik yang dioperasikan rezim masa lalu. Keragaman disubordinasi karena dianggap mengancam stabilitas. Akibatnya, penyeragaman menjadi kesadaran terbaik. Kemajemukan ini akan menjadi ancaman ketika tali kolektivitas kebangsaan semakin rapuh. Tampaknya hal ini diabaikan. Yang tumbuh justru kolektivitas sempit, baik atas nama kepentingan kelompoknya bukan atas nama kepentingan warga bangsa yang majemuk tersebut. Konstitusi dan budaya mematuhi. Dalam konteks politik, istilah prosedural sering dikaitkan dengan demokrasi yang mengacu pada capaian teknis berupa suksesi dan perebutan kurs hansah semata.
sementara rakyat hanya berperan sebatas penggembira yang dimobilisasi dalam sebuah kontestasi. Kalau merujuk pada konsep tersebut, maka kemerdekaan ini mengalami hal yang sama. Kemerdekaan yang kita capai masih bersifat prosedural karena sebatas hengkangnya kaum kolonial dari bumi pertiwi ini. Tampilnya Bumi Putra sebagai penguasa layaknya demokrasi, kemerdekaan juga ditandai oleh pesta yang melibatkan warga dan diadakan secara berkala dengan beragam harapan tanpa kepastian. Logika oposisi, logika politik binary opposition. Ini tentu bukan hanya monopoli anggota dewan. Di masyarakat pun sering terjadi yang berujung pada konflik, kerusuhan, dan tindak kekerasan lainnya. Namun, kenyataan ini tidak berarti menjadi legitimasi bagi para wakil rakyat untuk melakukan hal yang sama. Justru kehadiran para wakil rakyat sejatinya memberi pelajaran politik yang toleran dan berkualitas. Disinilah kehandalan anggota dewan dipertaruhkan dalam mendialogkan apa yang seharusnya dan apa yang diperlihat. Para elit politik esensinya adalah alat mediasi bagi penguatan nilai-nilai demokrasi. Logika biner yang berkembang di kalangan elit, termasuk beberapa pengamat, sangat mengancam bagi munculnya kemungkinan yang lain, bahkan akan memicu mencuatnya prasangka-prasangka politik yang berakhir pada kesia-kesiaan. Matinya demokrasi. Konsepsi ideal yang ditawarkan demokrasi sejatinya menjadi jalan mudah untuk mencairkan konflik dan anarkisme. Demokrasi menyediakan lahan dialog, komunikasi, dan diskusi untuk mengartikulasi segala aspirasi. Tinggal bagaimana lahan tersebut digunakan secara maksimal dan efektif, sehingga demokrasi mampu memberi solusi atas beragam mudarat yang dirasakan rakyat. Perangkat aturan dan kelembagaan atau institusi yang dibangun dalam sistem demokrasi merupakan alat untuk melancarkan proses sirkulasi aspirasi masyarakat. Titik simpang antara aspirasi sangat niscaya terjadi, apalagi di tengah masyarakat yang multikultural. Di sini kapasitas dan kapabilitas agregatif institusi demokrasi untuk mengurai sekaligus mensinergikan beragam aspirasi dipertaruhkan. Delegitimasi elitisme demokrasi. Reformasi demokrasi tak mati, tapi eksistensinya belum banyak memberi arti. Demokrasi hanya menjadi konsumsi sekelompok petinggi negeri. Kebebasan dirayakan dan setiap penghambat kebebasan dilecehkan. Bahkan negara pun terancam atas nama kebebasan. Setiap orang bisa melakukan apa saja sesuai dengan persegi dan paradigma dalam memahami demokrasi. Inilah simularka demokrasi yang menjadikan semua wacana seakan menjadi nyata dan benar adanya. Dan inilah yang menyebabkan demokrasi di negeri ini masih berada di bawah rata-rata demokrasi di dunia. Sekian dan terima kasih. You don't even